Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Akbar Arayan. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir struktur data saya, yaitu implementasi Q. Saya dari TK 4706. Konsep Q adalah tempat penyimpanan data yang mengikuti prinsip pertama masuk pertama keluar atau first in first out, atau ya FIFO yang bisa dilihat di sini. Berarti data yang masuk pertama adalah keluar yang pertama kali. Kita bisa anggap aja seperti antrean. Kalau Anda ngantri pertama kan pasti langsung dilayani oleh pelayan. Kalau masuk terakhir ya berarti terakhir kan ya. Mungkin itu saja konsep Q-nya, kan ini terlalu panjang menurut saya. Nah, operasi yang digunakan dalam program saya itu satu adalah input pasien. Input pasien ini berarti pasien datang dimasukkan ke dalam queue-nya, ke dalam antrean. Nah, dalam program ini ada 3 prioritas yang saya berikan, yaitu darurat, tinggi, dan biasa. Lalu melayani pasien itu melayani sesuai queue dan prioritas. Jadi prioritas darurat ada 10 orang misalkan, lalu prioritas biasa ada 2 orang. Kita yang dilayani akan 10 orang yang darurat dulu sampai habis, lalu baru yang biasa sampai habis. Jadi kalau misalkan cuman queue-nya 5 orang, yang biasa udah habis 3, tiba-tiba ada yang masuk queue darurat. Yang darurat dulu dilayani, lalu sampai habis baru balik lagi ke yang biasa. Tampilkan antrian ini ya, untuk menampilkan antrian di print, misalkan antrian darurat sisa segini, biasa segini, dan tinggi segini. Dan untuk keluar program ya keluar program saja sih. Mungkin lanjut ke demonstrasi kodenya ya, karena ya presentasi mungkin segitu saja. Nah, ini untuk programnya bisa kita lihat dari awal. Include stdioh ya, ini sudah standar sih, masukin stdio, stdlib, dan string h untuk ya fungsi-fungsi yang dibutuhkan. Define max 100 ini saya karena tidak tahu berapa maksimal pasiennya, jadi saya beri saja 100 pasien gitu. Jadi tiap antrian bisa memiliki 100 pasien. Jadi karena ini ada 3 antrian, berarti mungkin maksimal antrian di rumah sakit itu ada 300 orang. Ya, ini type test stroke ini ya standar juga, yaitu stroke pasien di mana dia memiliki data nama, umur, dan prioritasnya berapa. Dan ini untuk stroke Q pasti ada stroke ini dengan maksimalnya 100 ini, front dan rear ya. Ini sudah template dari Q-nya saja sih, jadi skip saja dulu. Void init Q juga ini sama seperti template ya, memang dari sananya harus begini lah. Init Q, stroke Q pasien dengan pointer Q. Q depannya itu diinisialisasikan -1 dan belakangnya juga -1, jadi betulan kosong. Kalau kosong, nah ini untuk mengecek apakah Q pasiennya kosong atau tidak. Kalau kosong berarti depannya -1, itu kosong. Karena kalau dengan kosong itu sebenarnya ada, karena kan dalam array kita mulainya dari 0 baru 1, bukan mulai dari 1 lalu 0. Untuk yang full ini misalkan maxnya 100, karena kita kan mulai dari 0, berarti secara teknis maxnya 99. Jadi kalau full berarti ya return max
min 1. Maksnya kan 100 minus 1 jadi 99. Kalau ada 99 ya berarti penuh. Untuk NQ nih ya sama apa namanya tuh, template saja dari sananya ya. NQ, struk Q pasien dan struk pasien. Kalau penuh ya antriannya penuh jadi tidak bisa di Q lagi. Kalau nggak penuh ya ke sini. Kalau kosong di depannya dari asalnya min 1 kita ubah jadi 0. Berarti kan ada tuh sekarang nggak min 1 lagi. Dan belakangnya juga ditambah 1. Asalnya dari min 1 tadi tambah jadi 0. Dan si ini rear yang ini kan karena si rearnya 0 berarti si P ini yaitu pasien yang dimasukkan akan berada di array ke 0. Berarti kalau ada masuk lagi si rear ini dari 0 jadi 1, jadi si pasien yang masuk baru tadi akan menempati array ke 1 dan seterusnya. Untuk DQ ya sama juga sih, ini template dari modul dan PowerPoint pembelajaran struktur data. Apakah kosong? Kalau kosong ya print kosong dan print ya kosong, ya udah kosong. Kalau nggak kosong berarti ke sini. Struk pasien ditambahkan apa namanya tuh, inisialisasi sementara, dimana si sementara ini dimasukkan Q yang di depan, lalu jika yang depan sama dengan yang belakang berarti kan sisa yang terakhir tuh 0 pasti ini depan 0 belakang 0. Kalau sama berarti ya udah kosong min 1. Kalau tidak maka depannya ditambah. Oh berarti ini misalkan ada 5 orang, belakangnya 5, depannya 0. Kalau depannya sama-sama 5 berarti udah min 1 kosong. Tapi kalau depannya 2 belakangnya 5, si 2 ini kita tambah ke 3 sampai 5, dan saat di 5 itu berarti kosong. Return time ini berarti mereturn si yang sementara tadi untuk di DQ atau di print ke ininya. Print Q ini ya untuk ngeprint apa aja yang masih ada di dalam itu. Apa kalau kosong ya kosong, kalau tidak ya print antrian, ini pengulangan biasa lah. Si I lebih sebelum si I nya sama dengan si antrian paling belakang print ini. Nah ini untuk yang utamanya, inisialisasi dulu Q pasien yaitu darurat, penting, dan biasa. Lalu inisialisasi darurat, penting, biasa. Ini inisialisasi pilihan. Nah ini adalah pengulangan yang dilakukan dulu pengulangannya, lalu dicek apakah masih mengulang. Jadi ini biasanya cocok untuk menu seperti ini. Jadi di program yang melakukan dulu baru dicek apakah si pengulangannya masih mengulang atau sudah berhenti. Dalam kasus ini karena case 4 adalah keluar dari program, maka selama pilihan user ini tidak 4, program akan terus mengulang-ulang. Kita lihat switch case 1 adalah tambah pasien. Karena ini switch pillnya 1 berarti masuk ke case 1. Pasien P ini ya struk pasien dengan nama P untuk apa ya, sementara saja sih
untuk input si pasiennya kepada user. Jadi ya ini mau dinamakan apapun juga bebas sih. Ini coba kita cek dulu. Nah, kita misalkan ganti dari P ke input. Nah, ya kita close dulu yang sedang running. Oh ya, ini juga ganti dengan input. Nah, ya program masih bisa. Ya, itu cuman ya nama inputnya saja. Ya, ini print nama agar ya user tahu untuk menginput apa. Ini juga standar untuk input string yang pasti tepat. Startup ini untuk menghilangkan si enter yang kadang kemasukin ke dalam input itu. Misalkan mengetik namanya Asep enter. Nah, enter itu sebenarnya kemasukin ke dalam Asep itu. Jadi kalau kalian ngeprint itu pasti bakal Asep enter juga kemasukin. Nah, startup ini dan input nama SCPN ini untuk memastikan bahwa si enter itu gak kemasukin ke printnya. Jadi hanya pure Asep saja gitu. Nah, kan umur ya ini juga apa namanya tuh standar lah. Kalau switch input prioritas ya ini prioritasnya berapa, 1, 2 atau 3. Kalau 1 berarti masukkan ke darurat, 2 masukkan ke penting, 3 masukkan ke biasa. Selain 3 ini ya berarti tidak valid, berarti balik lagi ke sini. Yang kedua adalah layani pasien. Nah, layani pasien, apakah darurat kosong? Kalau enggak kosong berarti layani 1 orang. Terus balik lagi ke sini. Kalau layani lagi, dicek lagi ke darurat kosong ya berarti ke sini. Penting kosong, kalau kosong ya ke sini. Kalau biasa tidak kosong ya berarti layani kurangi yang di antrian biasa sebanyak 1 sampai user habis melayani semuanya. Kalau semuanya sudah habis ini, maka sudah ada pasien dalam antrian. Untuk 3 itu tampilkan antrian. Ya, ini cuma ngeprint antrian saja, print prioritas dan darurat, penting dan biasa. 4 ya keluar dari program tadi. Selama sebelum pilihannya 4 maka tidak akan keluar. Dan jika pilihannya bukan 1 sampai 4 akan keluar pilihan tidak valid. Ya, mungkin kita coba langsung saja codingan ininya kita coba. Bentar, ada beberapa error ini. Error melihat ininya. Oke. Ya, bisa. Nah, misal kita tambah pasien 1. Masukkan mana? Nama Udin Petot, umur 99. Dia biasa, tidak punya BPJS. Lalu tambah pasien Saripudin, umur 25. Dia darurat karena mungkin kecelakaan atau apa. Tambah pasien Wuhan Makoroni, dia umur 30 dan dia mungkin punya BPJS, jadi dia penting. Nah, kita lihat tampilkan antrian. Ya, Saripudin masuk ke tinggi, Wuhan masuk ke sedang, dan Udin masuk ke rendah. Dan untuk melayani yang pertama pasti akan keluar Saripudin karena dia darurat. Lalu kedua adalah Wuhan karena dia penting,
Lalu misalkan ada tambahan lagi, masukkan namanya Mayo misalkan 10 tahun dia kecelakaan, tambahkan sekian. Nah Udin Peton kan tadi ngantrinya udah dari awal, tapi karena si Mayo ada itu prioritas tinggi, pasti yang dilayani nanti akan Mayo dulu, baru dilayani lagi si Udin. Dan kita lihat tampilan antriannya sudah kosong, berarti keluar program selesai. Ya, begitu saja mungkin untuk presentasinya. Mohon maaf bila kurang jelas atau ya karena ini banyaknya memang hanya copy paste dari modul dan sebagainya macam sih, cuman hanya diganti variabel seperti ininya nih, nama struknya diganti, isi struknya diganti, paling hanya itu saja yang diganti. Sisanya ini mayoritas cuman lihat modul, di copy, di paste, dan sesuaikan sesuai variabel yang digunakan. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.